Allahumma sholli ala nuril akhirah wa sirril asrar wa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idlalih. Alhamdulillahi rabbil maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi
Jabilan kaling-kalingan ingsun ya kawasar pengetahuan angka saking siro ilahi amal sampai berujung ila tetap ini ilaika iswatil anwa intinya kan orang itu sebelum meniti jalan menuju kepada Allah ini masih banyak pengaruh terutama pengaruh dunia, pengaruh malia, bisa itu harta, bisa itu keluarga, bisa itu kedudukan, apa saja. Sebelum hamba itu surut kepada Allah. Kemudian ketika hamba itu surut, dia berupaya sepenuhnya untuk tidak berpengaruh pada asar, pada mukawana, apapun wujudnya, apapun bentuknya. Ketika dia hidup di kalangan orang banyak, berbaur dengan orang banyak, melihat pemandangan yang berbeda-beda yang aneh-aneh. Ketika itu semuanya ditinggalkan, tinggalkan semuanya, tidak ngaruh, berupaya untuk tidak terpengaruh dengan semua itu. Akhirnya salib orang yang suruh itu sampai kepada Allah. Udah kalau sampai kepada Allah sudah tidak melihat apa-apa, tidak melihat apa yang terjadi, tidak melihat apa yang ada di kanan kiri, karena dia sudah sampai kepada Allah. Tapi pada satu saat nanti Allah akan mengembalikan lagi orang itu berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan lingkungannya. Ini yang diminta oleh Nabi Musa. Ketika sudah sampai kepada Allah dengan susah payah awalnya meninggalkan ini dan itu, fokus hanya kepada Allah, tidak tergoda dengan harta, wanita, fakta apapun, sudah sampai kepada Allah. Suatu saat Allah akan perintahkan orang itu kembali lagi membawa kepada manusia, bicara pada manusia, interaksi pada manusia. Nah, ketika dikembalikan lagi kepada manusia, kepada alam semesta, berbaur dengan alam semesta seisinya, bagai minta, hendaklah saya dikembalikan dengan kiswatul anwa, dengan pakaian, atau dengan dibalut cahaya, dengan petunjuk hati, dengan petunjuknya hati, sehingga saya tidak kembali lagi kepadamu dari asal, tidak kembali hatta arji'u ilaika minha, sehingga saya kembali kepadamu dari asal itu, sebagaimana saya masuk kepada kamu dari asal itu. Nah, oke, maka dikumrah ini dikatakan ini akan dikuat, akan dikuat untuk ada. Dan terus pulang jenengan saat ini tidak bisa dikatakan serius menuju kepada Allah bukan saja. Kalau kita benar serius menuju kepada Allah, kita harus berlatih berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang ada di kanan kita, tidak mempengaruhi, tidak pengaruh pada kita. Ya tidak pengaruh, tidak bisa juga bentuknya orang senang, ya orang sedih, ya orang bingung, rasa kesini kanan kiri. Sebab orang itu sudah paham semuanya itu ya seperti kemarin, keterangan kemarin. Mula bisa mengumum, bisa wani-wani sama dari serius, kalau sama dari serius kepada Allah. Tak akan menjadi serius kalau tidak ini. Dan tidak ada upaya, kita tidak punya upaya, tidak punya detik akan meninggalkan.
seolah-olah ya kita itu sudahlah nerimo pangkat koyo ini wae. Wis nerimo koyo ngene Pak. Maksimal kita sing penting awake dhewe ngakoni nek iki menungso. Ya menungso kadang-kadang bisa kapan-kapan jaluk ngapura. Maksimal awake dhewe ngono. Maka berkali-kali katakan ketika belajar kita ini belajar orang yang dalam kelas yang sudah sangat tinggi. Tidak sekedar S3 lah, sudah tidak ada jangan, tidak bisa. Jadi kalau orang itu berupaya usul kepada Allah, betapa susahnya meninggalkan pengaruh-pengaruh asal. Kemudian setelah asal ini betul-betul ditinggalkan, terutama nafsu setelah ditinggalkan baru sampai kepada Allah. Di sana ada kalanya orang itu dikembalikan lagi oleh Allah untuk bergaul dengan makhluk, untuk berdakwah, untuk menjelaskan hal-hal yang miskil bagi makhluk. Tapi ada juga yang ditahan oleh Allah di sana, malah dikembalikan. Artinya kalau ditahan oleh Allah, ya orang itu menang baik, gak ngomong, gak upaya, gak apa. Seperti zaman dulu banyak, sekarang kalau bisa mengira-ngira mereka dulu banyak, dia alim, dia usul pada Allah, benar nggak ubah, sekalian wirid karpet di karena tidak ditugasi oleh Allah untuk kembali. Kalau yang ditugasi oleh Allah untuk kembali lagi, ini berarti dia akan campur dengan asal lagi. Setelah berupaya untuk meninggalkan itu semua, dia berarti akan campur, akan melihat istrinya lagi, akan melihat hartanya lagi, akan melihat rumahnya lagi. Bisa juga digoda oleh mata. Ini dia yang khawatir. Orang-orang itu khawatir. Pilih jenengan kembalikan lagi kami kepada alam ini, Gusti, maka balutlah saya dengan cahaya, sehingga saya tidak silau dengan akal. Berilah saya petunjuk dengan petunjuk hatiku, biar saya tidak tergoda. Sebagaimana berangkat dari asal menuju pada kamu, maka pulang bikinlah seperti itu. Seolah-olah saya tidak lagi terpengaruh dengan. Dan dinantikan wong iku mangkat ninggalo akal, engko nek bali iso pun akhirnya tetap koyo dia punya, tidak merasa punya. Dia bisa begini, tidak merasa bisa begitu. Artinya semua harta yang ada, semua yang ada sekali kita tidak pernah. Nah, paham nggak? Orang tak sambung ke zaman becek pengaruh kepemilikan zaman wah kocek nek sampean dulu bilang itu pasti bertinggal nafsu bertinggal maka sampailah sama kepada Allah. Kalau sampai kepada Allah, sama akan ditugasi oleh Allah supaya balingan yang lain. Wong kudu wong alim, wong kudu wong ngerti. Kono kandhane masyarakatmu berbaur dengan contoh. Lah, wong kudu kembali lagi kepada asal itu mesti risikonya banyak. Iya betul. Akan ada ini, ada itu, ada itu. Apalagi di zaman saya ini belum TikTok. Ya, lah orangnya itu minta kepada Allah supaya kalau saya kembali itu saya sudah dibalut dengan cahaya-Mu ya Allah. Artinya siapa tidak lagi saya terpengaruh dengan semuanya. Sebagaimana ketika saya akan berangkat pada panjenengan saya tinggalkan akal itu, maka saya kembalikan suasana persis seperti itu. Saya kembali juga tidak terpengaruh dengan akal itu. Nah, maksudnya niku murah masuk hasil di alina di lainnya melana diteruskan ini sebagai penguat keterangan di atas. Sir pulau dijaga oleh Allah dari melihat akal itu,
melihat bahasa asal itu bisa memberikan manfaat, melihat bahwa asal itu bisa memberikan mudarat, melihat asal itu bisa membuat saya sakit, bisa membuat saya waras, tidak ada semua. Itu maksudnya masuk hasil yang ada di wilayah. Sekarang kita ini kan sudah nabri terus kepada asal, masih selalu dalam nabri. Nek duit itu soman Pak Adi. Ini kok kita masih nabri pada asal. Sama di Semarang, orang bawa dompet, orang bawa ATM, kira-kira bisa tekan tambah dalam kali berjalan. Terus sama jadi dompet, sama namanya ini cenderung seperti sebab sama masih punya keyakinan bahwa sesuatu itu akan berdampak buruk pada saya. Sama semangat akan mendapat sesuatu sebab sesuatu itu akan banyak memberikan manfaat pada saya. Itu namanya kita masih pengaruh dengan sudah dibantah. Mempunyai untuk Asia wae dewi orang lain. Kita tidak usah bantah itu bukan kelas kita. Dan sampai kita kandani arah tenanan menurut. Itu sebenarnya masuklah sirri anin tadi. Wa marfu al-himma al-i'timan di alaih. Dan kita dihilangkan cita-cita kita selalu berpegang pada asal itu supaya hilang semuanya pasti hilang sama sekali pada subhanallah. Kita ini jauh sekali cita-cita kita, jangankan cita-cita, pikiran kita itu sudah positif, tujuannya dengan asal. Nah, orang duit itu anak cucu kakak istri itu cita-cita yang indah. Orang bercita-cita menjadi orang paling kaya di dunia, menjadi orang paling berbakat di dunia. Ini itu dibandingkan dengan cita-cita orang-orang ahli tasawuf, cita-cita orang yang suluk. Ini itu tidak seberapa, tidak ada artinya apa. Sebab apa yang dipikirkan oleh orang-orang selagi masih dalam pusaran dunia ini remeh, sepanjangnya duit. Pakanan yang berkuning, sepadangan gilen, pangkat paling-paling ya, sobat mesti dicopot, orang kecopot dulu berdoa terus tua itu saya. Pun apa sangat dijaga. Remeh kalau tujuan kita banyak sementara. Tapi tujuan orang saleh itu sangat tinggi, sangat mulia. Mulanya bahasanya dari awal itu mikir no barang dunia ya, mikir no barang yang orang gunanya. Bahasa mereka suluk itu seperti itu. Nah itu ya. Nah, di dulu kita pernah ada masalah pengendalian sama ilmu sama ilmu begitu kan. Bahkan bisa menggambarkan kalau kami nanti sudah turun lagi ke sama ilmu, artinya kewajiban saya beribadah pada Allah. Wa ila sama ilmu artinya kewajiban kami berbaur dengan supaya kami dijaga dengan cara yang baik. Dan itu kita itu bahasa nggak ya membahasakan sama hukum. Sama hukum itu artinya kewajiban kita kepada Allah. Supaya kalau kembali ke sana itu tetap kita disiplin. Ojo jadi wali juga sembahyang, tetap sembahyang, tetap menjaga kata-katanya, menjaga sopan santunnya. Ketika kita bergaul juga dijaga oleh Allah, tidak menyakiti orang lain dan hal-hal yang bersandingan dengan kita itu tidak mempengaruhi hati kita. Itu tentunya sama semak orang. Tapi kalau yakin sama mesti selalu mesti yakin. Ilahi inna kalam dengan tahu kuasa atas segala sesuatu. Tapi ojo lalu go ini ada jauh itu. Ojo bisa beda pikiran. Bisa ketemu kalau Gusti Allah itu bismillah itu buat ojo bisa pikiran. Sebab sampai di pikiran kaya ngono ora bakalan sama bisa sampai ning Gusti. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan nafsu. Maka pikiran kita begini, ya mudah-mudahan saya ditarik oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang usul kepada Allah. Itu paling aman, paling aman. Nah sampai
dijaga no, aku tak usul, tinggal dengan mengandalkan kekuatan panjenengan, kekuatan fisik dan batin panjenengan, tidak akan bisa. Kalau wingono, wong senajan dosane kaya ojo putus asa nek dheweke iku ora bakalan bisa usulan. Sebab usulan Allah itu rahasia. Wala yus'alu amma yang Gusti Allah tidak perlu ditanya terhadap apa yang terjadi lakukan karena Gusti Allah memiliki semuanya itu dan menerapkan kebijaksanaan mutlak tidak boleh ditanya, yang akan ditanya adalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi hadatul li dhahirun baina yadayk. Ya Allah, inilah hambamu hina dzulli dhahirun hina, remehku tampak sekali di hadapanmu, kelemahanku, kehinaanku, ketidakberdayaanku tampak sekali di hadapanmu. Nah, ini kita, wong itu nek ora selawake dhewe niku hina, niku justru mondok di hadapan Allah. Sama nanti mireng satu masalah. Tidak arafa nafsahu arafa rabbah. Ini artinya kalau kita tahu diri kita itu hina, tidak bisa apa-apa. Dari sisi manapun tidak ada yang bisa tampilkan sebagai sesuatu yang istimewa. Posisi kita selalu hina. Tahu kita sadar betul, justru disitulah kemuliaan kita, karena kita akan tahu kebesaran Gusti Allah. Kalau hatinya orang itu masih ada sedikit takabur, dia belum sempurna tentang kebesaran Allah. Kalau sedikit dalam hati orang itu masih punya rasa pintar, dia belum sempurna melihat dari Allah. Nanti sama mata ini. Kemudian pola Bunun al-Misri mengatakan ma'azallahu abdan bisin wa azulahu min ayyid yadullah ala tudhi nafsi. Gusti Allah orang mulia kawula dengan kemuliaan sing luwih mulya ketimbangannya dibanding marang gone nuduhake Gusti Allah marang inane awake sampeyan. Nek kula sampeyan weruh inane awake dhewe niku nuduhake nek awake dhewe dimulyakno dening Gusti Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih dari itu. Wah, ini betul-betul kasuwe. Wong itu nek rumangsa bener, rumangsa ketemu yang mau disalahke, iya betul. Mau disalahke, itu berarti sama belum bisa nyampe kepada tingkatan itu. Sampai mamuk kali itu sampai, mati sampai berdetek sama orang umurnya. Bisa jangan menang baik, sama orang umur. Karena hati saya sama belum sadar. Nek sama sadar itu yang aku terus panse, nah aku ini kalau di bodoh ini semua panse, makanya aku tahu. Temenan juga aku coba ngomong tak tahu. Ini baru sama yang saya menjadi bodoh. Sama kan biasanya di kapal-kapal ngomong Allah masuk di apa yang berdetek. Lalu saya tadi tidak ada kemuliaan yang melebihi daripada ketika orang itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa kamu itu hina. Nek Gusti Allah awake weruh nuduhake nek awakmu iki hina, niku berarti kamu diberi kemuliaan yang tinggi oleh Allah. Niku sekali sekali. Jadi wong sing ngaku-ngaku wah, melekat nih orang itu remeh kabeh di hadapan Allah SWT. Nah, kan. Kemudian wahada kalila yang ku'alaihi Allah. Dan sang mabau kasan isi wa ma'alallahu amdan bidulin wa adallahu min ayat wa'ala nafsi. Dan Gusti Allah orang minati kawula dengan dino sing luwih dino dibandingno ketimbangan wong mau dialang-alangi sifat inane Gusti Allah. Artinya ketika orang itu dihinakan oleh Allah, dia tidak tahu bahwa dirinya itu hina. Nah, orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang ditunjuk oleh Allah bahwa kamu itu
hina. Orang yang hina di hadapan Allah, orang yang tidak merasa bahwa dirinya itu hina. Nah, membulat balik. Ini nenek kok, kalau menikah paham bisa Indonesia. Gue tidak paham ini ngomong apa ya? Ini ngomong berkurang, ngomong kasih berkurang. Syukur-syukur nih kalau dibalik kalau bujuni ngamuk, wah nyaman. Wahada kami layak fa'ala. Ya Allah, inilah kami. Semuanya tidak ada yang samar bagi kami. Semuanya terang, benderang bagi kami, ya Allah. Nah, inilah bentuk pengakuan ya misalnya bahwa beliau betul-betul dalam kehinaan betul dan beliau dalam keadaan butuh sekali pada rahmat Allah dan beliau menyatakan tidak ada daya di hadapan Allah. Minta adul usul ilaika dari jenengan saya minta agar kami bisa sampai kepada jenengan. Bukan dengan nopo mereka lantaran matolibid dunyawiyah, bahkan juga dengan matolibid ukhrawiyah. Nah, ini sing wis aku dhewe iki wis sakit pelayan. Jadi wakil sangat dari kamu saya berharap bisa usul kepada kamu. Dari panjenengan Gusti saya bisa usul pada panjenengan. Tidak dari mana-mana, tidak dari lantaran dunyawiyah, tidak dari lantaran ibadah. Bukan lantaran ibadah kula, bukan lantaran duniawian yang saya pikir-pikir, saya gotak-gatuk ini bukan. Tapi dari kamu saya bisa usul kepada kamu. Ini kan ayatnya. Wabida astadillu alaika. Dengan kamu saya minta petunjuk kepada kamu. Sama keinginan makalah ini. Bagi yang mengagum, menyampaikan kekaguman. Bagaimana saya bisa menuju kepada Allah? Dengan melalui sesuatu yang kejelasan itu lebih jelas Allah daripada sesuatu. Kalau sampai nyawa langit bumi itu cetok kowe. Tak akan cetok bisa nyawa Allah kalau nyawa langit bumi. Sama mesti jawabnya cetok nyawa langit bumi. Muli langit bumi sama dari itu anak itu dengan kelas pendidik. Kelas pendidik sama tidak lihat semua. Lihatnya Gusti Allah. Allah itu lebih dulu ada, mestinya harus lebih dulu jelas daripada yang datang kemudian. Mestinya kan menunggu orang. Awal itu senang diri kan. Melalui kamu ketika salah seorang kiai ditanya, dengan apa kamu bisa tahu Allah? Jawabnya araftu Rabbi walau la Rabbi ma araftu Rabbi. Saya tahu Tuhanku ya dengan Tuhanku. Kalau tidak ada Tuhan, aku tidak ngerti tentang Tuhan. Itu adalah pikiran yang memanggil, itu maknanya itu ketemu mah. Kayaknya kalau bunget sesuai. Iya,